Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kebahagiaan hidup serta lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada bulan ini, kita masih berada di awal-awal tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram, lebih tepatnya yaitu 1442 Hijriah. Perlu kita syukuri secara maksimal, perlu kita syukuri secara bersama, karena pada hakikatnya bulan Muharram adalah termasuk bulan yang mulia, al-ashhurul hurum. Karena menurut sebagian ulama dijelaskan bahwa bulan Muharram dikategorikan sebagai bulan yang mulia derajatnya itu dikarenakan pada bulan Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk suatu konflik, mengharamkan suatu perperangan pada bulan yang mulia ini. Selain itu, bulan ini termasuk juga, bulan Muharram ini adalah termasuk satu dari beberapa bulan yang mulia. Kita tahu bersama bahwa ada 12 bulan dalam satu tahun. 4 diantaranya yaitu adalah bulan yang mulia, al-ashhurum hurum atau al-ashhurul fadilah. 3 saling berdekatan dan 1 agak berjauhan, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang pada bulan ini kita sedang melalui, dan yang terakhir yaitu adalah bulan Rajab. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalam sucinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqus samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah momentum yang terbaik, momentum yang sangat bagus untuk dapat meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah. Di dalam bulan Muharram ini terdapat juga hari yang istimewa yang dikenal dengan istilah hari Ashura, di mana pada hari tersebut umat Islam diperintahkan dan disunahkan untuk melakukan suatu ibadah, yang ibadah puasa khususnya, yaitu puasa pada bulan Ashura. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan sebuah hadis, yaitu tentang puasa hari Ashura. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumin Ashura. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Ashura. Saudaraku pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan hari Ashura tersebut, yang mana para sahabat menanyakan bahwa hari Ashura itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian di sini Nabi menjawab, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Maka pada hadis tersebut, pada hadis di atas, Imam Syafi'i kemudian berpendapat bahwa disunahkan juga
berpuasa pada hari 9 dan 10 di bulan Muharram. Jadi puasanya digenapkan menjadi 2 hari. Karena Nabi telah melaksanakan puasa pada hari Asyura dan berniat puasa sunnah di hari ke-9 pada bulan Muharram. Dikutip dalam syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Puasa hari ke-9 memiliki tujuan untuk dapat membedakan, menselisihi antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi. Karena makruh hukumnya jika kita hanya berpuasa pada hari ke-10 saja, karena ada keserupaan, tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Dari beberapa riwayat hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa pada hari ke-9 dan pada hari ke-10, yaitu pada hari Asyura di bulan Muharram. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana apabila kita lupa ketika berpuasa di tanggal 9-nya? Maka kita dapat menggantinya agar dapat menselisihi orang-orang Yahudi. Tidak hanya puasa pada tanggal 10 saja, maka puasa tanggal 9 diganti pada tanggal 11 Muharram. Intinya kita berbeda, menselisih, tidak menyerupai dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tersebut hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, yaitu pada Asyura. Maka kita disunahkan untuk berpuasa 2 hari, boleh sebelumnya tanggal 9 ataupun sesudahnya pada tanggal 11. Saudaraku, pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada yang berbahagia, mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura, yang mana Asyura tersebut bermakna 10? Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya sedikit menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan kehormatan kepada 10 nabinya. Oleh karenanya itu disebut sebagai Asyura atau 10. Nabi yang ke-10 itu adalah yang pertama, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas raja yang zalim, yang zalim, yang lalim, yaitu Raja Fir'aun. Kemudian Nabi yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Pendaratan kapal bahtera dari Nabi Nuh alaihissalam setelah melalui banjir yang sangat besar. Kemudian Nabi yang ketiga, keselamatan Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan. Kemudian Nabi yang keempat adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu diturunkan ke bumi ini. Kemudian Nabi yang kelima adalah keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluar dari sumur pembuangan. Nabi yang keenam adalah kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian Nabi yang ketujuh adalah Nabi Daud, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dari Nabi Daud. Kemudian Nabi yang kedelapan adalah kelahiran Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang kesembilan adalah Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Nabi Yakub dapat kembali melihat dari setelah berapa tahun mengalami kebutaan. Kemudian Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-10, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul panutan kita, baik kesalahan yang telah beliau lakukan pada masa lampau maupun kesalahan yang akan di masa yang akan datang. Saudaraku, pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 2 bahwa orang yang berpuasa pada hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tirmidzi yang artinya suatu ketika seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan?" Kemudian Nabi pun menjawab bersabda, "Berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya." Kemudian selain itu diriwayat Ibnu Majah, sebuah hadis sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Syamu Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lampau atau telah lalu. Saudaraku, pemirsa TV-ku yang berbahagia, para ulama menyimpulkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang utama. Hari Asyura adalah hari yang mulia. Bulan Muharram adalah musim kebaikan, panen kebaikan, momen yang sangat baik untuk dapat melakukan perdamaian, momen yang baik untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita, melakukan sedekah, menyantuni anak yatim dan menolong mereka yang kesusahan. Bulan Muharram adalah sebagai awal bulan tahun baru Hijriah, menjadikan momentum yang terbaik untuk dapat melakukan hijrah dari sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Dari pernyataan tersebut, maka mari kita bangkitkan motivasi kita untuk dapat berhijrah dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang baik, semakin merekatkan persaudaraan antar sesama saudara, memanfaatkan potensi yang kita miliki sesuai dengan profesi kita masing-masing untuk dapat membantu orang lain, membantu agama, serta membantu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Seorang hamba akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama ia bermanfaat dan membantu kesusahan saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita dapat menjadi orang yang selalu berhijrah menuju kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan bangsa negara Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.